Yo, kembali lagi channel gue Mariangelo. Oke, sorry banget, udah seminggu lebih gue nggak upload, gila. Karena ya, you know lah, beberapa akhir ini gue nggak upload karena dikarenakan ya, nih UAS brengsek nih nggak kelar. Banyak project, astaga gila. Aduh, makanya gue sampai penang lah. Tapi mumpung ada waktu, mumpung ini masih ada minggu tenang untuk persiapan UAS. Jadi ya puji Tuhan lah, gue masih bisa buat konten untuk kalian. Oke. Jadi ini gue sebenarnya mau update kemarin, cuman nggak ada waktu pak, ya tau gitulah. Tapi di sini gue ngebahas mengenai Suicide Squad, oke? Trailer barunya udah muncul nih. Jadi ini bisa dibilang trailernya cukup meyakinkan, dan ini lebih meyakinkan daripada trailer pertama. Jujur aja trailer pertama itu gak ada bagus-bagus, susah banget hype-nya. Tapi ketika saat gue menonton trailer kedua, wow, buset dah, semuanya udah mulai jelas dikit-dikit lah seperti apa. Jadi di sini ini akan bahas mengenai Suicide Squad yang kedua ya, alias ini sequelnya, udah dikonfirmasi oleh James Gunn sendiri bahwa ini adalah sequelnya. Ini sudah disebut sebagai sequelnya, jadi gitu ya. Jadi ini beberapa villain-villainnya udah nyatu di sini, dan ada beberapa yang sangat ikonik, dan ini menurut gue ini kayaknya Warner Bros ini udah mulai gimana gitu. Tanpa perlu banyak cincong lagi ya, langsung kita masuk segmen ke DC Comics Indonesia. Oke, ya, sekarang kita ngebahas mengenai Suicide Squad ya, Suicide Squad yang tahun 2021. Ini rilisnya karena tahun ini, tapi kalau nggak salah ini kalau nggak September, kalau nggak Oktober, gue lupa bulan apa, tapi yang jelas tahun ini. Jadi di sini story-nya ini, talent ini memperlihatkan footage pertama ya, yang scene pertama. Scene pertama ini memperlihatkan si Bloodsport. Nah, si Bloodsport ini dari yang gua comparison dengan Suicide Squad yang tahun 2016 itu mirip banget kayak Deadshot. Dari mana kita tahu? Dari Deadshot ini ketika dia tuh punya anak perempuan kan. Oke, dia punya dokter, dia punya anak perempuan. Dan si Bloodsport ini ketika gua lihat sampai akhir trailer, dia konsepnya sama persis kayak Deadshot. Tapi gue nggak tahu ya apa yang terjadi di balik layar. Nah, si Will Smith kenapa dia nggak mau meranin lagi si Deadshot, karena si Deadshot itu di Suicide Squad yang lalu itu udah bagus. Develop kan udah bagus, dia peduli sama anaknya, terus dia pengen anaknya di sekolah tinggi ya, bisa jadi anak sukses, terus dia pendidikan yang nggak main-main gitu loh. Itu bagus sebenarnya, tinggal dipolis lagi. Kenapa di sini si Deadshot nggak ditunjukin lagi? Gue nggak tahu apakah karena Warner Bros atau karena Will Smith-nya udah nggak mau lagi ngambil peran itu lagi. Tapi yang jelas ya udahlah, gue lihat sayang banget gitu loh. Dan sejujurnya kalau gua ngeliat si Bloodsport ini kayak memperlihatkan Bloodsportnya lebih akurat gitu, dan juga lebih kayak karakter utama. Jadi di sini leader karakternya bukan Harley Quinn lagi. Jadi Harley Quinn di sini gua ngeliat sini bukan kayak karakter utama lagi ya. Jadi di sini kayaknya ini fokusnya ke Bloodsport sebagai tokoh utamanya. Dan sini Bloodsportnya gue lihat awal scene itu ketika dia itu lagi ini merampok toko ya, dia kayak rapper shop atau segala macam. Dia nembak Superman di situ. Dan di sini gua masih mempertanyakan nih, ini Superman yang mana? Tapi karena kan ini dari wawancara Hollywood Reporter yang mengatakan bahwa Superman itu ada banyak di sini, dan kita belum tahu, James Gunn belum tahu Superman ini siapa. Bisa jadi Henry Cavill, bisa jadi Black Superman si Val Zod kalau nggak salah, gue nggak tahu, atau Superman-nya mungkin Superman versinya si Harley Quinn dari CW, kita nggak tahu. Tapi karena ini masih ada di DCU ya, sebenarnya DCU yang versi Zack Snyder ya, pastinya ini kan pasti versinya Henry Cavill. Nah pasti kan ya, tapi ya banyak banget teori spekulasi yang Superman dari universe mana. Tapi kan ini masih DCU, berarti otomatis kan ini masih versinya si Henry Cavill kan. Jadi ya udahlah. Ini orang-orang malah masih mempertanyakan gitu loh. Itu kan hal yang gak penting dibahas gitu loh. Karena kan sekarang kan lu kan udah tahu Warner Bros kan udah mulai memperkenalkan The Black Superman alias Superman-nya dari DCU udah diganti tuh. Goblok banget, kesel gua ngeliatnya. Tapi untuk di sini, untuk Bloodsport di sini adalah villain Superman. Ya, itu dari komik memang udah ada scene di mana kalau udah baca di scene itu ada di mana Bloodsport itu pernah nembak peluru kryptonite Superman. Nah, ini timelinenya kayaknya ini ada di Man of Steel kedua. Nah, di Man of Steel kedua ini setelahnya Justice League Snyder Cut, kayaknya seperti itu, karena di sini si Bloodsport udah tahu kryptonite, yang arti itu setelahnya eranya Lex Luthor udah di penjara. Karena kan mungkin dosa-dosanya Lex Luthor udah kecium sama aparat, dan para villain ini udah tahu bagaimana kelemahan Superman dengan cara kryptonite itu. Nah,
Nah, pasti kan mereka kan udah tahu dari Lex Luthor. Nah, jadi di sini gue melihat wah, apa dia ada referensinya Man of Steel kedua dari sini itu. Mungkin ada speed off atau segala macamnya. Karena Bloodsport-nya yang gue lihat itu dia cuma penjahat biasa sih sebenarnya, nggak berbahaya banget, cuman penjahat biasa. Dan yang di komik itu nggak sengeri Deadshot. Gue malah Deadshot itu malah villain lebih ikonik daripada Bloodsport, karena Bloodsport ini hampir nggak pernah ada di Justice League Animated Series, nggak ada. Di komik pun dia juga nggak pernah muncul. Dan di sini tuh bener-bener karakter underrated banget. Dan di sini gue bisa konfirmasi Suicide Squad ini banyak banget villain yang underrated ya. Jadi ada banyak banget yang gue nggak tahu, kecuali si Bloodsport sama Harley Quinn doang yang gue tahu ya. Jadi ini bisa dipastikan ini hanya banyak banget karakter yang gue nggak tahu. Jadi kita akan memulai diperkenalkan oleh para karakter baru di sini ya. Nah, seperti itu. Dan untuk storynya katanya ya si Amanda Waller, si alias kepala si Argus ini ya which is dia adalah pemimpin dari pembentuk Suicide Squad. Dia mengatakan bahwa mereka itu sedang mengerjakan project yang bernama Starfish Project. Nah, Starfish Project ini kayak si Starro. Nah, si Starro kan lu kan tahu, Starro ini adalah villain utamanya di Suicide Squad ini ya, which is itu menurut gue tidak cocok di Suicide Squad. Karena mereka ini sekali lagi yang gue ngomong ya, di film ini kan mereka kan basisnya vigilante, bukan fase villain yang punya super power kayak Thanos sebelum di Marvel sebelum, bukan. Mereka ini modelnya vigilante. Jadi kalau mereka ngelawan gitu nggak apa ya, kerasa kayak nggak cocok gitu loh. Jadi antara karakter utama dengan villain mereka harus punya competition yang bagus gitu, sehingga pas dilihat cocok gitu loh. Di sini yang gue ngeliat gak cocok gitu. Sama kayak Suicide Squad yang pertama. Filmnya penyihir anjir, itu menurut gue gimana ya, rasa kayak dipaksakan gitu loh. Ya elah ya gitu sih yang gue tangkap di situ ya. Lanjut lah. Dan di sini Harley Quinn di sini posisinya di trailer ini lebih sedikit ya. Tidak seperti trailer pertama dia kayak mendominasi dia. Di sini dia tuh lebih sedikit tampilnya dan hampir dia nggak ada dialognya di sini, hampir sedikit lah, hampir nggak ada dialognya gitu loh. Dan di sini ada adegan di sini di mana si Bloodsport ini dipaksa oleh Amanda Waller untuk melakukan tugas sebagai Suicide Squad. Nah, di sini gue tahu sih, lu kan tahu kalau lu yang udah baca komiknya atau lu udah nonton Arrowverse, si Amanda Waller, si Waller ini kan maksa semua villain-villain ini untuk jadi seorang sebagai tim untuk menyelamatkan dunia, oke? Karena mereka dipaksa. Karena jika misi mereka berhasil, maka hukuman penjara mereka akan dikurangi selama beberapa tahun. Kan lumayan tuh, jadi mereka tuh punya kerjaan lah daripada mereka mendekam di penjara, nggak ada gunanya. Gitu. Tapi di sini sama kayak di komik, cuman Amanda Waller ini dia ngancamnya bahwa putrinya akan disekolahkan oleh Amanda Waller atas nama Argus. Jadi wow gila sih. Jadi ini tawarannya lebih menggiurkan. Jadi Bloodsport ini langsung gabung lah ke Suicide Squad sebagai leadernya. Nah, leadernya ini akan dipimpin oleh Rick Flag kalau nggak salah, masih Rick Flag, ini masih sama. Cuman di sini untuk misinya masih belum tahu ya, karena kita masih diperlihatkan Project Starfish segala macamnya gitu ya. Dan gini ya, gua ngelihat ini King Shark, oke? King Shark yang masih konyol ya, ini Sylvester Stallone yang ngisi suaranya si John Rainbow. Ini menurut gua dia konyolnya dapet dan ini nggak maksa. Ini ya, sekali lagi ini nggak maksa. Ini jokesnya di sini ada ya, sesuai pasti ada jokesnya ya. Cuman jokesnya di sini tidak maksa dan ini natural. Natural dari mana? Dari ketika dia ditanyain, lu lihat apa? Dia lihat a bird, gablek. itu ya bener sih, itu jokesnya nggak maksa, ada fasenya. Ini menurut gue bagus banget dari kita sebagai penonton. Oh, ini jokesnya nggak maksa dan disengaja, nah gitu loh. Jadi menurut gue natural sih. Gue harap sih di sini natural banget, nggak kayak apa? Mohon maaf nih, film sebelah yang jokesnya gitu-gitu. Aduh, jangan deh gitu. Mohon maaf ya di sini ya. Jadi kalau mau nge-jokes ada fasenya. Kan setiap dialog film kan gitu. Ada fasenya, ada fase di mana lu sedih, ada fase di mana lu marah, ada fase lu sedih segala macamnya. Itu semua ada fasenya dan itu pelan-pelan, di build up pelan-pelan. Kalau lu buru-buru ya lu sama aja kayak apa ya, menciptakan fase yang berantakan itu loh ya, seperti itulah. Lanjut lah. Dan di sini gua ngelihat untuk war-nya, oke? War-nya di sini tuh tidak diperlihatkan secara langsung bla bla bagaimana, tapi di sini masih ada scene di mana mereka lompat dari gedung-gedung lain, gedung-gedung anjir segala macem. Dan di sini gua fokusnya ke scene. Ada di mana scene si Tinker ya. Lu tahu Tinker kan? The Tinker ini adalah villainnya The Flash. Nah, dan dia di sini tuh kayak tidak ngomong sekalipun. Gue nggak tahu kenapa, karena kalau gue udah lihat The Flash season keempat, The Tinker itu benar ngeri loh, sumpah ngeri loh, powernya ngeri. Tapi di sini yang gue ngeliat The Tinkernya ini tidak semengerikan yang gue lihat di The Flash ataupun di komiknya. Dan di sini The Tinkernya apa ya, tidak ada dialog. Sekali lagi tidak ada dialog, dan juga kayak dia itu berperan kecil banget deh. Makanya kayak gue ngeliat di sini Suicide Squad ini terlalu banyak villain.
Maksudnya terlalu banyak film jadi aktor utama, tokoh utama gitu loh. Jadi nggak kayak Suicide Squad yang pertama. Itu kan Suicide Squad pertama meskipun itu jelek, tapi kan kita karakternya memorable. Ada Deadshot, terus Harley Quinn, Katana, terus Killer Croc. Itu kan semua kan karakter yang udah pernah muncul di animasi. Jadi kita ngelihatnya nggak asing gitu loh. Dan di situ kayaknya gue ngeliat kebanyakan sih. Mohon maaf nih gue ngomong kebanyakan. Jadi apa yang karakter ini seharusnya nggak muncul jadi muncul di sini. Jadi kan kita ngelihatnya kita nggak kenal nih. Oke, kita nggak kenal, tapi kita akan diperkenalkan kepada semua karakter ini, tapi kebanyakan. Contoh nih, gue lebih suka fasenya Guardians of Galaxy dari Marvel MCU. Mereka adalah karakter yang itu nggak pernah muncul di animasi ataupun di platform yang lainnya. Kita kan sebagai penonton awam pada saat itu ya, 2015. Tapi kita diperkenalkan mereka tuh development mereka bagus. Jujur, gue ngomong bagus itu. Dan di sini yang gue ngelihat, astaga, apa sih? Kebanyakan, semua mohon gue cuma kebanyakan situ ya, seperti itu ya. Lanjutlah. Dan di sini ada scene diperlihatkan bahwa lu tahu kayak apa ya, wujudnya kayak werewolf, cuman dia ngomongnya dia tuh dikatakan si Rick Flag. Dia tuh ngomong tenang, dia nggak bahaya, dia cuma membunuh 26 anak. Gila. Goblok. Aduh, itu ngakak sih gue ngeliat sih. Tenang, dia nggak bahaya kok, cuma dia membunuh 26 anak. 20. Itu nyawa setan. Aduh, kesel gue. Aduh, apa sih? Tapi itu gue suka di situ. Jokesnya tidak maksa. Itu yang gue suka dari sini. Gak maksa dan alurnya los gitu. Gila, bagus lah di sini ya. Jadi seperti itu untuk menanya Suicide Squad, oke. Dan di sini kalau lo yang masih belum lo yang masih ngotot, Bang, Joker Jared Leto kapan? Kok kenapa dia nggak muncul? Ini sekali lagi dari Warner Bros ya. Warner Bros udah nekenin bahwa Jared Leto tidak akan muncul di sini, dan James Gunn sebagai sutradaranya udah konfirmasi bahwa si Joker tidak akan sebagai cameo atau sebagai tokoh utama lagi. No. Jadi kalau kalian udah nonton Birds of Prey ya, kalian udah tahu ya bahwa Joker kan udah putusin sama Harley Quinn. Jadi ya dipastikan di sini ini sudah nggak ada. Seperti itu. Ya, ini menurut gue sih alurnya di timeline masa depan ya, karena katanya menurut skrip dari Zack Snyder sendiri ya, ini sebenarnya Suicide Squad ini sequelnya Birds of Prey. Nah, Birds of Prey itu seharusnya dirilis setelah Justice League yang ketiga, setelah kematian Superman, oke? Karena kan di situ kan Superman udah jadi jahat dan artinya udah dibunuh oleh Batman di komiknya sendiri. Tapi di sini ya karena mungkin di sini udah mulai berantakan dan mereka alurnya maju mundur, jadi ya udahlah. gua nonton aja lah, yang penting itu bagus atau enggak gua nggak peduli dengan alur ceritanya gimana, yang jelas gua nonton lah, karena gua nggak bisa maksain Warner Bros untuk gitu, karena kan yang bersuara cuma satu orang, kecuali kalau banyak orang itu pasti didengerin oleh company gitu loh. Jadi kalau gua sebagai solo nih, contohnya nih gua sebagai solo orang nih, solo people, what the fuck is this? Kalau gua ngomong sendiri, gua nggak akan didengerin, sama kayak lu ngomong di tengah perusahaan yang mau ke PHK lu, cuman lu seorang diri lu nggak akan didengerin, Pak. Makanya gini, aduh, keterlaluan Warner Bros ini lah. Dan mohon maaf nih, gue suka ngomong gini ya, Warner Bros sudah mulai kayak SJW banget sih, udah kayak main kualitas banget sih. Contoh nih, gue suka ngomong gini, contoh nih, Bloodsport itu seharusnya itu kalau ada Deadshot itu bagus. Deadshot jangan sampai dia ini dibuang karakternya, karena itu udah dipoles banget jadi karakternya bagus, dibuang lo, gila. Aduh, mungkin karena James Gunn ini hanya nurut sama Warner Bros karena dia nggak mau kena kasus kayak Zack Snyder, karena sampai adanya Andy Snyder segala macem ya gitulah ya. Makanya aduh sayang banget di sini. Dan yang gue tahu di sini Suicide Squad ini gue ngelihat ada perbedaan ya dari film pertama. Yang film pertama yang gue lihat itu adalah kayak temanya itu kayak military Expendables, dan juga teamworknya belum main di situ. Itu yang gue suka dari Suicide Squad pertama, meskipun alur ceritanya agak berantakan karena banyak si Joker yang di cut ya, air cut tuh, aduh. Dan yang kedua di sini gue kayak mereka ini bukan kayak military lagi, cuman mereka kayak crossover antar villain biasa. Cuman agak sedikit fun di sini. Agak sedikit fun ini mana? Dari scene coloring gradingnya, terus dari segi musiknya bagaimana, wordnya nggak separah yang Suicide Squad pertama. Gue bisa ngeliat karena villain ini kayak kocak gitu loh. Villain itu Starro. Nah, Starro ini kan kalau di komik kan dia itu bisa menghipnotis semua orang dengan cara mengumpulkan semua anak buahnya. Jadi anak buahnya kan bintang laut juga kan, bintang laut kecil-kecil gitu. Jadi mereka akan menempel ke kepala korbannya dan mereka akan mengendalikan mereka untuk mencuci otak. Nah, ya seperti mereka akan mencuci otak mereka di sini. Jadi Starro di sini kalau yang gue lihat, gue harapin sih konsepnya dia untuk nyerangnya itu sama kayak komik ya. Dan juga alurnya, mohon maaf ya, alurnya harus jelas ya, karena ini
menurut gue nih kita masih belum tahu misinya kayak apa, Starro ini Project Starfish bagaimana, terus peran-perannya semua karakter Suicide Squad bagaimana, crossover bagaimana, dan gue harapin di situ ada development karakter gitu ya. Jadi tidak hanya Bloodsport saja, tapi semuanya harus dijelasin. Nah gitu, itu yang gue harapin dari situ. Nah untuk ini makanya gue harus bilang ini kayak nggak ada campur tangan antara hero-hero DC lainnya, dan kayak nggak ada deh, karena di sini nggak ada Easter egg mengenai Batman, Wonder Woman sebagainya, Justice League yang lainnya nggak ada. Jadi ini pure Suicide Squad, pure ini nggak ada sangkut pautnya dengan Batman atau segala macam. Karena kan kalau kita bandingkan dengan Suicide Squad yang pertama itu kan masih ada Easter egg-nya si Bruce Wayne tuh akhir-akhir film tuh. Jadi ya mungkin ini nggak ada sangkut pautnya deh, mungkin nggak ada. Jadi seperti itu. Ya itu aja mengenai Suicide Squad untuk mengenai analisis yang gue sampaikan kepada kalian. Kalau kalian ada punya pendapat lain, tulis di kolom komen di bawah, oke? Ya untuk next ke depannya mungkin gue nggak akan upload sesering ini ya karena kan gue sekali lagi gue ngomong karena ini masih minggu-minggu UAS, jadi udah mohon dimaklumin lah, gue sampai harus mengerjakan semua project tuh banyak banget. Lu tahu project segini nih, serius project segini, ini belum kerja praktek, ini kerja praktek masih gue kerjakan untuk papernya, dan ini belum TA loh. Jadi rencananya semester depan gue akan ngambil TA biar cepat lulus lah, dan juga ini harus gue selesaikan secepat mungkin gitu. Jadi mungkin kedepannya mungkin gue nggak akan upload sesering mungkin kayak seperti dulu lagi, dan pasti untuk setelah gue selesai UAS gue pasti akan kabarin di Instagram gue kok. Oke, jadi kalau kalian belum follow Instagram gue di @marioangelos. Oke, pakai Z. Seperti itu. Oke. Ya itu aja mengenai video kali ini guys. Oke, mengenai review Suicide Squad ini. Kalau kalian bagaimana, ada punya pendapat, tulis di kolom komen di bawah. Terima kasih udah menonton video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gua mau video untuk dan menghibur kalian semua. Klik subscribe. Kalau kalian klik subscribe dan kalian like video sebanyak-banyaknya, maka gua sebagai konten kreator akan semangat nih buat bikin konten untuk kalian semua. Oke. Ya sampai jumpa di video berikutnya guys. Adios.